Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah ini kebetulan adik sepupu ya yang nitip jual di showroom. Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas nabrak, kedua bebas banjir, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau posisinya dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nutnya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya ini presisi antara kiri dan kanan, dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Terus habis itu juga untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas benturan itu adalah dari bayangan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu bagian yang ada di mobil ya, baik kaca, terus lampu-lampu, terus habis itu velg, ban. Nah ini ban juga kondisi juga masih tebal ya, tebal sekitar mungkin 80%. Nah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua parts, komponen-komponen yang ada di luar mobil. Kita kelilingin mobil. Nah setelah kita cek dan kita pastikan kondisi dari eksterior atau bagian luar mobil itu aman, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah ini dia grillnya sudah diganti dengan aftermarket ya, aftermarket. Nah kita periksa ke dalam. Sebelum kita periksa ke dalam, kita perhatikan dulu kuncinya. Nah ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Jadi kalau R3 ini kalau sekali kita buka, nah dia akan terbuka bagian pintu supirnya saja. Nah kita pencet sekali lagi, itu akan terbuka full ke semua bagian pintu. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Oke. Nah pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa pertama kali adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan dia aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena dia kalau berbau apek atau tidak sedap sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah terus habis itu juga di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah oke. Nah jika kita sudah periksa, kita pastikan aman. Nah berikutnya kita coba masuk ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, kita perlu periksa adalah di dashboard. Pastikan kita cek komponen-komponen dashboard masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga plafon. Nah plafon, kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu juga di kondisi jok ya, kondisi jok kita periksa bagaimana. Nah ini dia dilapisin sarung ya, sarung tidak permanen, bahannya semi kulit dan kondisi sarungnya juga masih bagus. Di bagian dalamnya juga masih ada jok jok orisinilnya berbahan fabric atau kain. Nah setelah kita cek semua komponen interior mobil, pastikan bahwa dia kondisinya oke. Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa dulu bagian mesin, bagian atas, kita ngolong juga ke bawah. Pastikan bahwa di bagian atas dan mesin itu bebas, aman, tidak ada rembesan oli. Terus bagian kaki-kaki juga kita ngolong juga, kita pastikan kondisinya seperti apa. Nah setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant ya, kondisi dan levelnya. Nah jika kita sudah periksa dan kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah ini karena manual, kita cek dulu posisi giginya harus netral. Terus habis itu ini kita colokin kunci mobil. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa?
Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah ya, jadi perlu direparasi atau diperbaikin ya. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan yang pertama bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti atau perlu perlu diganti ya. Nah, terus habis itu yang kedua, kita bisa permasalahannya di ini, mesinnya pincang ya, jadi perlu diservis atau tune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, kita bisa periksa juga getaran mesin dari kita duduk, kita rasakan bagaimana. Nah, terus di R3 GX ini juga dia buat supir ya, dia ada adjustment buat ninggiin dan nurunin jok bagian supir. Oke. Nah, sip, sudah kita periksa seperti itu. Nah, sekarang kita periksa ini. Oh, kita periksa dulu kilometer ya, lupa saya. Nah, kita periksa kilometer. Nah, kilometernya ini di 91.000. Jadi mobil tangan pertama kalau nggak salah ya. Tapi coba saya cek dulu. Nah, ini dia ada servis recordnya di terakhir baru ganti oli nih ya. Jadi ganti olinya di 96.000 berikutnya. Nah, ini yang ada gantungan sebelumnya juga ada. Nah, terus habis itu di sini juga sudah dilengkapi dengan Android untuk bagian ininya ya, bagian head unitnya. Oke. Nah, jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer dengan kondisi fisik mobil serta rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset gitu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian bawah di sini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, di sini ada buat ini mematikan atau menyalakan sensor parkir belakang. Nah, di sini ada buat mati nyalakan fog lamp bagian depan. Oke. Nah, terus kita periksa sebelum kita ke bagian mesin ya, kita periksa juga kondisi door trim. Ini door trim juga kondisi juga masih bagus. Terus habis itu ini ada pengaturan buat power window di keempat sisinya ya. Jadi kita coba buka dulu power window. Nah, ini buat lock unlock power window di keempat sisi. Nah, di sini ada buat tombol central lock. Nah, dia spionnya sudah elektrik dan sudah di retract ya. Jadi ini coba. Nah, retract-nya juga masih berfungsi dengan bagus seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka lagi. Nah, oke. Nah, di bagian pintu juga perlu kita periksa sealer. Nah, ini ada sealer pintu. Sealer pintu perlu kita periksa untuk memastikan apabila sealer pintu itu sudah ada cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesinnya ya. Oke. Nah, untuk buka mesin dia di sebelah kanan ya. Ini agak kanan sedikit. Nah, kita congkel ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Sekarang kita sudah buka kap mesin. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, kita bisa dengarkan ritme dan suaranya. Pastikan bahwa ritme dan suaranya dia masih halus dan konstan. Terus habis itu juga getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini di kap mesin dia ada sealer juga. Pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih aman seperti itu. Nah, di bagian kap mesin juga kita pastikan bahwa bagian dalam kap mesin tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, dia sudah dilengkapi dengan peredam panas juga ya untuk tipe GX. Nah, terus habis itu di bagian sini juga, di bagian depan ini apron juga kita periksa untuk memastikan kondisi mobil tidak bekas nabrak depan. Jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Di bagian-bagian sini juga perlu kita periksa juga nih ya. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita bisa perhatikan, lihat komponen-komponen metal yang ada di mobil untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Jadi jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas ya atau second dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal di R3 ya. Jadi populasi juga banyak, termasuk pesaing keras dari Avanza ya, Avanza. Nah,
Perawatannya juga mudah, spare partnya juga murah, BBM-nya juga irit. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu bengkel resmi Suzuki juga ada di mana-mana. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian tengah ya. Oke. Nah, bagian tengah saya coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi duduk mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 8 atau 9 jari. Terus headroom juga saya masih dapat cukup luas. Ini mungkin ada sekitar 8 atau 9 jari juga seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke bagian belakang dulu ya, kita periksa. Nah, di bagian belakang dia ada 2 jok belakang yang terpisah, pelipatannya 50-50. Dia bisa ke depan untuk menambah space bagasi, dan apabila dilipat juga jok baris belakang dia rata bagasi ya, seperti itu. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus di sini ada cup holder. Terus ini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini juga ada cup holder. Terus ada tempat penyimpanan terbuka juga. Oke. Nah, ini ada lampu baca di bagian atas. Nah, ini ada handle tangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada armrest, jadi dia tertutup, jadi bisa kita buka dengan kita buka resleting. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala di jok tengah. Terus pelipatan joknya bisa 40%, 60%. Nah, terus di bagian sini ini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong ada 2 di belakang jok. Terus habis itu di sini ada power outlet ya, ada power outlet buat colokan apabila kita mau ngecas. Terus habis itu di bagian sini ada AC. AC ada 3 level kecepatan pengaturan AC, dia double blower. Nah, ini kondisi AC juga masih dingin dan kisi-kisi AC juga masih bagus. Nah, di sini ada handle tangan yang modelnya retract, sama seperti di sini juga handle tangannya modelnya retract ya. Nah, ini oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, di bagian door trim, nah di sini ada cup holder juga, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric sama dengan bahan jok. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya bisa dengan jari. Nah, sealer pintu juga kita perlu periksa nih untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak ya, atau reparasi bagian pintunya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ini velg, ban, terus habis itu ini kita ke bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang ini masih standar ya, jadi standar, tidak ada rubahan. Nah, ini lampu, ini ada garnish chrome sama ini reflektor. Di sini ada lampu juga, di sini ada mata kucing. Terus habis itu ada 2 sensor parkir di bagian belakang, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ada wiper juga, tapi kaca kayaknya belum ada defogger. Nah, sekarang kita buka bagian pintu bagasi. Nah, di sini juga kita bisa periksa sealer pada pintu belakang untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus habis itu di sini juga kita periksa juga untuk memastikan kondisi mobil aman tidak bekas nabrak belakang, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan atau ketok ulang. Nah, terus habis itu di sini, nah ini kebetulan agak kendor ininya pernya. Nah, terus di bagian sini kalau space bagasi tidak jok bagian belakang ini tidak dilipat, space bagasi sih tidak terlalu besar. Nah, di sini ada buat penyimpanan dongkrak. Terus habis itu di bagian bawah ini ada storage, ada storage lagi buat benda-benda yang tidak terlalu besar seperti itu. Nah, di sini ada kalau kita mau nurunin ban cadangan, jadi ini kita buka, kita pakai pakai kunci setir, pakai buat kunci setir ya, bukan kunci setir, kunci roda, sorry. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, ban cadangan ada di bagian bawah ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian samping. Nah, ini buat pengisian bensin, dia ada di sebelah kiri. Nah, oke. Sekarang kita periksa door trim. Nah, ini door trim. Kondisi juga masih oke. Ini bahan fabriknya juga masih oke. Nah, di sini child lock juga dilengkapi. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Nah, sip, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sini. Oke.
Nah, di sini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa bagaimana kondisinya. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa apa saja yang ada di mobil R3 ini. Nah, oke. Nah, untuk setir, dia setirnya kondisinya sih masih kulit jeruknya masih lumayan. Nah, cuma di sini ada lecet karena dia bekas buat ini nih aksesoris yang kalau kita muter setir ini seperti ini ya. Jadi ada tuas buat mutar. Nah, sudah dilengkapi dengan ini pencetan buat audio dan tersambung juga ke Android-nya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Terus ini lambang Suzuki-nya. Terus habis itu di sini konsol buat speedometer ya, cluster speedometernya. Nah, di sini buat ini kalau wiper ya, buat di sebelah kanan nih buat lampu. Buat nyetel lampu terang, lampu kecil, lampu besar, terus habis itu lampu sen. Nah, di sini buat pengaturan wiper depan dan belakang serta air wiper. Nah, terus habis itu kita ke bagian tengah. Bagian tengah ini kisi-kisi AC masih oke. Sini ada 2 kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada lampu hazard. Terus habis itu di bagian sini, nah ini head unitnya sudah Android ya, sudah Android sama kamera mundur juga ada. Nah, di sini pengaturan buat AC. Jadi di sini ada buat suhu AC, di sini ada kecepatan AC, di sini ada arah semburan angin AC. Di sini ada buat ventilasi luar atau dalam. Terus di sini ada power outlet sama ada colokan USB. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 1. Terus habis itu ini manual 5 percepatan plus mundur. Terus habis itu di sini buat handle rem tangan. Terus habis itu di sini juga kunci buat seat belt. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih. Kalau ada karat atau sisa lumpur yang di sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di bagian sini ada airbag. Terus habis itu di sini ada cup holder. Cup holdernya masih bagus. Nah, di sini kisi-kisi AC, kisi-kisi AC juga masih oke. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Mungkin bisa naruh handphone atau benda-benda kecil yang lainnya. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, nah terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Ini ada handle tangan yang bisa di retract, tapi di sini tidak ada. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin. Nah, terus habis itu spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Terus habis itu ini ada lampu baca di sini. Nah, di sini ada sun visor yang tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin kertas. kertas atau kartu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya kita bisa periksa, terus kaki-kakinya juga bisa kita rasakan bagaimana, masih senyap atau tidak. Terus habis itu power steeringnya juga bisa kita rasakan, pengeremannya juga bisa kita rasakan, terus habis itu koplingnya juga bisa kita rasakan, serta perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini juga showroom kita tuh ya, Zal Motor, kelihatan tulisannya di sini Zal Motor, pas di hook, jadi masuk langsung belok kiri ke hook seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus di akhir video saya juga akan menyantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, habis itu playlist mengenai beberapa video review mengenai mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist beberapa video tips mencari mobil bekas atau second.
Oke, mungkin ini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.